Ayo dokter harus bisa, ini belajar. Tolong jangan dapat hati. Atas nama Kiki mamanya minta maaf. Hai guys, kita ketemu lagi dengan Bu Gisela Leni ya dan Kiki, oke? Nah kali ini keluhannya Kiki itu batuk ya, batuknya tidak berhenti terus menerus. Memang jantung Kiki juga bermasalah ya. Jadi kali ini kita kepingin healing Kiki dan sekaligus saya mau tahu sebenarnya apa yang Kiki rasakan, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada unek-unek enggak sih gitu ya, terutama tentang maminya. Ya, jadi kita mau tahu ya sebenarnya apa yang dirasakan Kiki dan kenapa sampai dia batuknya seperti itu. Oke. Jadi gimana Bu? Apa yang terjadi beberapa hari ini? Perkiraan Kikinya batuknya durasinya makin sering dan suaranya makin berat. Ya, biasanya kan batuknya itu seperti orang tersedak. Iya. Kalau ini batuknya benar-benar makin sering dan suaranya itu makin berat. Oke. Itu berapa hari yang lalu ya? Sejak sebelum kami pergi ke Singapura sampai kemarin agak reda. Ya. Berarti udah ada 3 minggu yang lalu. 3 minggu ya. Oke. Oh, udah 3 minggu ya? Udah dari sebelum kami berangkat. Terus saya ditelepon hari apa ya? Baru ya? Baru beberapa hari yang lalu ya? Iya. Jadi sebenarnya ada batuknya dari sebelum kami berangkat. Tapi mencapai puncaknya waktu Dari sebelum berangkat. oh dari sebelum berangkat. Iya. Oke. Cuman kita tidak menghubungi dokter karena kan memang sudah diperiksa dokter Edwin sebelumnya. Memang ada masalah di jantung. Jadi kita berpikir oke, mungkin memburuk. Cuman saking udah seringnya sampai nafsu makannya, saya nggak tahu dia mogok makan karena kesel sama saya atau kenapa nggak mau makan. Jadi sempat 2 hari mogok makan. Akhirnya sekarang udah bisa makan, udah mau lah gitu. Sekarang udah mulai makan. Sama nasi abot. Iya. Jadi dogfoodnya dibuat seperti biasa, bulat-bulat terus dibalut sama abon. Luar biasa. Soalnya biasanya kalau mbak yang ngasih makan kayaknya gampang banget gitu kan, dogfoodnya dibalutin, apa saya nggak mau gitu. Karena mamanya beli abon, balurin dulu. Sama Mbak sekarang mau makan? Mau. Tadi pagi sebelum kesini makan. Makan. Sebelumnya sama Mbak juga nggak mau makan? Makan. Makan? Sama maminya aja dia nggak mau makan? Wow. Luar biasa. Makanya saya tanya ke dokter apa dia ada kesel, Luar biasa. apa dia ada kesel sama saya atau gimana gitu, kok mbak yang ngasih makan kayak gampang gitu ya, dan saya kasih makan sampai saya pikir ini kayaknya udah 200 kalori, udah burn 200 kalori loh, karena Wow. dikasih makan tuh dia kayak dikasih terus dijejelin. Ya, jadi dia benar-benar dia menolak ya. Iya. Oke, kita coba cari tahu ya apa yang dirasakan Kiki dan kenapa seperti itu ya. Bentar ya Bu. Ya, jadi saya kan dia jadi awalnya dia bilang, saya bilang Ki kenapa sih kamu batuk ya? Iya. Kenapa? Ya namanya udah tua ya kata dia. Umur berapa dia sekarang? 16. 15 setengah. 15 setengah tahun ya. Ya namanya juga udah tua dia. 15 setengah ya.
Ini pantasan dia kesel ya, mamanya kurang bisa dipercaya. Namanya juga udah tua kata dia ya. Kan jantung aku juga ada masalah kata dia gitu. Yes. Makanya gaya banget ya ngomongnya. Oh ya udah, nanti kamu diperiksa ya sama dokter Edwin. Terus dia sedikit jengkel. Dokter ini kenapa sih apa-apa aku dikasih ke dokter Edwin? Gimana? Dokter ini kenapa sih apa-apa aku dikasih disuruh ke dokter Edwin? Terus saya bilang, lah iya dong kalau secara medis kamu diperiksa sama dokter Edwin. Saya bilang, terus iya aku tahu karena dokter tidak mampu kan. Terus aku bilang bukan begitu. Saya bilang bukan saya tidak mampu, tapi kalau saya periksa kamu lewat Mindpower, lalu saya harus memvalidasi sendiri, kan namanya nggak fair. Saya bilang gitu. Oh, gitu. Saya bilang, ya dokter tuh suka nggak pede. Dokter suka nggak pede kata dia. Kenapa? Aku nih sekarang udah sehat kok dok, kata dia gitu ya. Kemarin iya aku tuh batuk-batuk. Terus, ya itu kan biasa kayak begitu. Dia bilang. Speechless mamanya. Terus Dok, jangan nembak ke hati ya dok ya. enggak. Aku mau belajar banyak dari dia. Aduh Kiki, no. Terus udah gitu, terus kenapa? Kamu suka diam aja kenapa? Cuekin mami kamu kenapa? Ya kan dokter tahu mamiku emang begitu. Terus dia sedikit protes. Dokter kenapa sih nggak pedean? Kan saya bilang, ya saya nggak tahu ya, kita coba kenapa sih dokter nggak pede? Kayak begitu. Kenapa? Ya pede dong. Aku tuh datang ke sini tuh kasih kasus buat dokter. Supaya dokter belajar. Apa jidat mamanya? Aduh. Ini supaya dokter belajar. Ini kasus. Ayo dokter harus bisa. Ini belajar. Tolong jangan nembak ke hati. Atas nama Kiki mamanya minta maaf. Jadi senang ketawa. Ini kayak, ayo kamu ngapain? Kamu ngapain dokter? Apa sih? Main kejar-kejaran. Ketangkep. Kamu ngapain dokter? Hah? Ayo. Ya Ki ya. Ya. Nah terus dia bilang, ayo dok, ayo healing aku. Kan dokter bisa sudah menghealing aku. Dia bilang. Tapi dari tadi dia di sini dia nggak ada batuknya loh guys. Dari mobil juga enggak. Iya. Perjalanan Padahal dia lari-lari di sini tadi. Wah, aku sana kemari dia lari-lari. Dia nggak ada batuk. Padahal di rumah baru jalan 2-3 langkah udah batuk-batuk. Di rumah mesti dibuat bersih. Jadi kalau dia lagi tidur, kita sama suami itu sampai pokoknya kalau dia lagi tidur, kita mau jalan tuh ngendap-ngendap sampai nggak berani ganggu. Karena kalau dia udah mulai batuk, nggak stop. Di sini dia lari-lari jalan-jalan dan tadi nggak berhenti. Tuh, Nih, turun lagi. turun oke. Iya, jangan pakai loncat kali sayang. 15 setengah tahun guys. Seperti baru 6 tahun umurnya. Amin. Buset, luar biasa ya dia. Jadi saya sama-sama saya juga belajar dari dia ya. Jadi secara umum ya saya menghealing jantungnya dia. Kita coba lihat ya seperti apa ya, karena bagaimanapun juga ya saya nggak tahu itu yang dia nggak suka karena saya dibilangnya nggak pede. Dia bilang betul nggak pede. Tapi itu sodok dari tadi malam tidak terlalu sering. Ya. Jauh banget berkurang. Ya. Terus perjalanan 1 jam sampai detik ini nggak ada batuk sama sekali ya kak ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan nanti dia pulang dan seterusnya dia udah nggak batuk lagi ya. Karena Kiki memang agak susah dikasih minum obat sekarang. Dia nggak suka. Iya. Dia sebenarnya dia tipikal anak yang memang anabul yang memang nggak suka obat. Gitu. Jadi memang tipikal anabul yang nggak suka minum obat itu biasanya mereka bisa untuk dia lebih tubuhnya bisa lebih beradaptasi dengan obat-obat secara herbal, secara energi, mungkin seperti itu. Jadi
Jadi balik lagi mirroring sama ularnya ya. Oh ya. Gak suka minum. Ya udah ya, udah terjawab ya guys. Kenapa dia seperti itu? Jadi kalau saya sakit itu saya memang kalau saya sakit, kalau nggak tepar banget saya nggak akan ke dokter. Terus kalau sampai udah tepar banget ke dokter, pasti dicek obatnya. Nggak pernah habis. Kalau udah enak kan udah obatnya saya lepas. Sama kita ya. Jadi ya. Saya juga gitu. Oh gitu juga pakai tos. Tos ki, tos. Ya saya juga sama, paling males kalau udah minum obat. Iya. Kadang-kadang kalau sakit kayak apa juga obat dibeli tapi Nggak bisa. udah didiemin aja. Balik lagi ke Kiki. Apalagi pesannya? Jadi Kiki mengajari saya supaya saya membantu dia, ya. Jadi saya mencoba untuk menghealing jantungnya, tapi kita tidak tahu ya seperti apa. Kita hanya membantu supaya dia tidak terlalu menderita dengan batuknya, kira-kira seperti itu ya. Karena problemnya ya dia dikasih obat juga belum tentu tidak mau minum. Ya. Jadi nanti Tetap dokter itu dikasih obat nggak Kita apa-apa. usahakan ya. One day seandainya dibutuhkan, ya. jadi nggak terlalu panik karena sudah punya obat. Kira-kira gitu ya. Kalau nggak kan bulan ini panik, saya juga panik ya. Sampai Kiki aja tahu ya sifat maminya ya. Jadi pas saya nanya kok Kiki cuekin mami, ya gitu deh mami gitu ya. Ya kan dokter tahu sendiri, mami kok kayak gimana. Ternyata kamu anak kesayangan nak. Mami paniknya sayang sama kamu sayang. Tapi dia tuh benar-benar full banget ya. Sangat. Ya, sangat full. Jadi kalau menurut dia, kenapa kamu nggak mau untuk deket-deket mami misalnya? Karena menurut dia, ya kalau aku lagi nggak enak badannya, aku perlu me time, gitu. Supaya aku bisa menghealing diri dia, gitu ya. Maka saya agak amazing. Wah berarti kamu bisa menghealing diri kamu sendiri dong? Enggak, maksudnya kalau dokter menghealing saya. Jadi dia bisa menangkap energi itu mungkin lebih potensinya lebih bagus buat dia gitu ya. Aduh, Tapi memang amazing karena menurut saya dia termasuk yang extraordinary sih ya. Iya. Ya. Baik saya akuin ya, bukannya sombong ya, tapi di compare dengan anak bola Ya, ya. ya. Dari teman-teman saya yang apa gimana beda ya. Ya, dia dari segi pola pikir selalu positive thinking ya. Lebih positif dari maminya. Oh iya, memang. Enggak. Dokternya kurang ajar. emang kenyataan. Jadi kalau dia sakit kan saya udah panik, Iya. panik dia kayak bisa aja deh gitu kan. Iya. Ya kayak cool gitu. Ya, dalam kondisi dia batuk ya, batuk yang parah aja, dia masih merasa bahwa kenapa dia nggak mau deket-deket sama maminya karena dia mau me time supaya dia bisa merilekskan diri, dia bisa menghealing. Nah itu seperti itu sih, itu yang menarik ya. Jadi kita salah tangkap kan sebenarnya, ya. Kenapa gitu? Kenapa kamu nggak mau? Gitu. Apakah marah? Apakah Iya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Dia nggak ada rasa ilfeel, dia nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa marah gitu ya. Yang dia lakukan karena badannya lagi nggak enak, lalu dia mundur sebentar gitu ya. Kalau kita lihat mungkin mirip seperti orang-orang yang bermeditasi gitu ya, orang-orang yang pertapa gitu. Kalau dia badannya nggak enak maka dia akan mundur dari keramaian, terus dia diam dulu, dia menghealing diri dia dulu gitu ya. Makanya mungkin itu penyebabnya kenapa selama ini kalau saya menghealing dia ya, healing itu cepat diterima oleh dia karena dia juga Iya. menerima. ya, karena style dia memang begitu ya. Itu yang menarik ya guys. Jadi meskipun dia tidak minum obat herbal untuk tumor ya, agak amazing ya. Jadi di luar bayangan saya waktu dia kena tumor, dan itu memang kita nggak lakukan lagi ya waktu itu ya. Dan memang ini tipikal ya, memang di luar rata-rata sih. Dan ya saya juga belajar banyak karena memang dia seakan-akan ini coba nih dok sekarang. Jadi memang luar biasa ya. Dia bukan dia mengerti, tapi yang saya tangkap adalah satu nilai di mana ayo dokter juga harus belajar gitu. Nah, itu kayak gitu. Ayo dokter bisa, ayo belajar gitu. Itu lebih pede lagi untuk healing. Ya, tapi yang menarik memang pada saat kita melakukan intracellular healing itu seakan-akan tidak ada yang terjadi apa-apa ya. Tapi biasanya mereka itu juga merasakan biasa gitu. Jadi kalau saya lakukan intracellular healing di
pasien yang kena cancer atau tumor ya, mereka tuh kerasa kepanasnya. Ya itu yang menarik seperti itu. Padahal kan kayaknya nggak diapa-apain gitu, kadang-kadang disentuh aja enggak gitu ya. Nah ini juga sama sih. Tapi itulah sebuah pembelajaran sebetulnya ya, karena ini sesuatu yang memang kita manusia, kita nggak punya kuasa apapun sebetulnya ya. Jadi kita hanya bisa melakukan lalu kita kembalikan lagi. Oke, thank you Bu, sudah kemari jauh-jauh dan saya sudah belajar banyak dari Kiki. Saya harus lebih pede. Itu dari Kiki loh, bukan saya. Saya harus lebih pede ada Kiki. Ya. Dan yang luar biasanya, dia memang dengan sangat tulus gitu ya, seakan-akan ayo Dok belajarlah dari saya. Ini saya memberikan kasus gitu langsung buat daftar ya. Luar biasa banget ya. Ya itulah alamnya yang menarik. Kita diberi yang kita enggak mengerti, kita bisa menjadi mengerti ya, di step by step kita dibantu dan lewat siapapun ya, bahkan lewat Anabul kita bisa belajar banyak. Oke guys, itu saja. Thank you Ibu. Ya, semoga Kiki selalu sehat ya di usianya, dia tetap ceria, tetap happy, oke. Dan Kiki nggak usah kasih banyak pelajaran untuk saya, nggak apa-apa. Yang penting Kiki harus sehat, oke. Tapi Kiki juga bilang, tapi tetap pede dokter. Ya, akan jadi pede dan supaya Kiki nggak usah kasih pembelajaran lagi, oke. Ya, thank you guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, comment, dan share.